Ibu ini cuma ingin memberitahukan kepada kamu. Kalau perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan, itu tidak akan sayang pada anak kecil. Bisa-bisa anak kamu nanti itu gak diurus sama dia. Najwa, sebenarnya aku kesini pengen nawarin sesuatu sama kamu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya sebelum anak ini lahir. Soal apa, Anita? Aku pengen nawarin anak ini ke kamu untuk kamu adopsi. Astagfirullahaladzim, Anita. Tapi kenapa? Ini kan anak kamu sama aja seperti kufur nikmat, Anita. Anak itu kan adalah titipan dari Allah yang harus kamu jaga dengan baik. Masa kamu mau memberikannya untuk orang lain untuk diadopsi? Najwa, kamu gak usah kaget. Mendingan kamu pikir baik-baik. Tapi tolong kamu jangan nanya kenapa aku menyerahkan anak aku buat kamu. Cukup aku aja yang tahu alasannya ya. Assalamualaikum Najwa. Aku pulang. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Anita. Ya. Waalaikumsalam. Kamu baru sampai. Kok cepet banget hari ini? Ya, karena aku masih dalam masa training, makanya aku bisa pulang lebih cepat sekarang. Tapi nggak ada kendala apa-apa kan di kantor baru? Ya, semuanya berjalan lancar. Bahkan tadi Pak Darwin sempat menawarkan tempatnya untukku karena dia mengatakan padaku bahwa dia akan pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Rehan, Anita? kayaknya kamu dapat kantor yang enak ya. Semoga karir kamu makin maju ya di kantor baru kamu. Tapi kamu jangan suka bolos. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Aldi. Najwa. Aku datang ke sini karena aku mau ngejemput Anita pulang. Boleh ya? Ya, tentu saja. Dia juga sudah menunggumu dari tadi. Ya kan? Benar? Aku gak cuma lagi nunggu Aldi, tapi aku juga nunggu kelahiran anak aku. Aku udah gak sabar pengen bikin kamu bahagia, sayang. Kalian dengar sendiri kan? Anita ingin aku bahagia. Dan sebentar lagi, dengan anak ininya lahir, akulah orang terbahagia di muka bumi ini. Ya Allah, apa ini maksud Anita dengan semua yang dia tampilkan di depan Aldi? Anita seperti orang yang sangat mencintai Aldi dan anaknya. Padahal, baru saja dia bilang, dia ingin menyerahkan bayi itu untuk aku adopsi. Ya Allah, sandiwara apa lagi yang Anita mainkan dalam perkawinannya dengan Aldi? Kenapa tiba-tiba Najwa terdiam? Apakah dia sedang terpukul karena melihat Anita bisa hamil sementara dia tidak? Ya Allah, aku jadi menyesal sudah membuatnya sedih. Maafkan aku Najwa. Tapi seandainya bisa aku putar kembali waktu. Aku hanya ingin menikah dengan kamu. Tidak peduli sekalipun kamu bisa memberi aku anak atau tidak. Karena ternyata kehilangan kamu itu jauh lebih menyakitkan daripada harapanku untuk memiliki keturunan. Loh, kok kalian berdua melamun? Barengan lagi melamunnya? Jangan-jangan kalian lagi ingat-ingat masa kalian waktu masih nikah ya? Aldi, apa benar itu? Kamu mengingat masa lalu kalian? Kamu sudah janji kan, Aldi? Rehan, aku kan sudah berjanji. Aku adalah orang yang paling pantang untuk ingkar janji. Ya mungkin dulu aku pernah mengejar Najwa. Tapi pada akhirnya kan, Najwa mana mau sama aku. Dia justru milik kamu. Jadi aku yakin kalian berdua lah pasangan yang paling ideal. Maafkan aku, Aldi. Aku sempat meragukanmu. Tapi aku tahu sebenarnya kamu ingin yang terbaik untuk persahabatan dan juga kekeluargaan kita. Karena bagaimanapun juga kan aku sudah bilang, sekali sahabat selamanya akan sahabat. Jadi aku gak akan mungkin ganggu hubungan kalian berdua. Aku gak akan mengingkarinya. Oke. Dan Anita, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kami bertiga. Ya ampun, maaf. Aku pikir kalian bisa diajak bercanda. Tapi Anita, perkataan kamu tadi itu bukan untuk bercanda. Justru aku dan Rehan selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu dan Aldi. Ya Aldi, sekali lagi selamat untukmu. Sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Terima kasih Rehan.
Dasar orang-orang bodoh. Kalian gak tahu sandiwara apa yang sedang aku mainkan. Puas-puasinlah kalian tertawa selagi bisa. Karena sebentar lagi akan banyak air mata yang harus kalian teteskan. Hei, angkot busuk! Ngapain kamu masuk rumah saya? Kamu bikin rumah saya ini terminal? Sana keluar! Sopir nggak tahu diri. Keluar kamu! Ya. Dion, kamu ngapain bawa angkot busuk ke rumah, Dion? Bukannya harusnya kamu ada di kantornya Razak Abdurrahman, kamu harus kerja di sana, Dion. Nanti aku pikirin lagi tentang tawaran dia. Untuk sementara ini aku mau bawa angkot dulu. Aku ngerasa kalau kerjaan ini lebih realistis buat aku. Selama ini kita berdua cuma bisa berhayal aja. Dion, Mami ampun. Dion, kamu nggak mungkin ngelakuin ini, Dion. Nggak mungkin kamu jadi supir angkot, nggak mungkin, Dion. Kamu harus ke dokter, Dion, nggak bisa. Mami rasa syaraf-syaraf di otak kamu udah konslet, Dion. Aduh, Mami ampun. Kamu kenapa sih, Dion? Ada apa? Udahlah, Mi, udahlah ya. Aku udah capek jadi orang jahat dan juga seorang pencuri. Mungkin ini udah saatnya untuk aku menjadi orang baik dan merubah hidup aku. Kamu mau jadi orang baik, Dion. Orang baik-baik. Terus nanti cita-cita kamu jadi apa? Jadi ustadz? Iya. Nggak sampai segitu juga sih, Mi. Masih jauh perjalanan aku. Ini baru awal. Aku sekarang lebih tenang dan lebih ikhlas menjalankan kerjaan halal seperti ini. Mami pusing, Dion. Lama-lama Mami berdiri dekat kamu, Mami bisa pingsan. Makasih ya. Gara-gara kamu aku bisa menjadi orang baik sekarang. Aldi, kamu tahu nggak? Aku tadi bisa lihat keinginan Najwa untuk jadi ibu dari anak kita. Dia itu seneng banget apalagi pas pegang perut aku pas anak kita tendang-tendang. Aku juga bahagia kalau ternyata Najwa senang dengan kehamilan kamu. Paling tidak kan kita bisa jadi satu keluarga nantinya. Dan aku yakin kok, nanti kalau anak kita udah lahir, dia pasti akan tinggal sama kita untuk bantu aku ngerawat anak kita. Soalnya anak kita belum lahir aja dia udah sayang banget sama dia. Kalau Najwa tinggal sama kita terus Rehan gimana? Iya, paling tinggal sendiri. Priti kan udah nggak ada. Dan aku juga dengar dari Ibu Priyanka, dia tuh pengen banget punya cucu. Iya, aku rasa Ibu Priyanka akan cari calon istri lagi buat Rehan. Enggak mungkin. Rehan sama sekali nggak akan nerima soal itu. Dia tuh sangat cinta mati dengan Najwa dan itu nggak mungkin terjadi. Tapi kamu tahu kan Ibu Priyanka kayak gimana orangnya. Dia tuh bisa aja singkirin Najwa demi punya cucu. Iya, kamu benar juga. Sudah sering kali Ibu Priyanka menyakiti Najwa, apalagi menginginkan anak dari Najwa. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku kasihan loh sama Najwa. Kalau dia di rumah itu terus, aku rasa masa depan dia akan suram. Gimana pun caranya, Najwa harus nikah lagi sama Aldi supaya semua harta itu jatuh kembali ke tangan Aldi. Setelah itu, aku akan menyingkirkan Najwa sampai kapanpun. Nih buat kamu. Terima kasih sayang. Kamu tahu nggak? Tadi Anita bilang sama aku, dia pengen kalau aku juga bisa menjadi ibu untuk anaknya. Karena dia ingin anaknya mendapatkan kasih sayang yang banyak dari orang-orang di sekelilingnya. Yang betul. Anita mengatakannya? Iya. Dan bahkan Anita sempat menawari aku sesuatu. Tapi kamu janji kamu jangan bilang siapa-siapa. Iya. Dia bilang dia pengen aku mengadopsi anaknya. Tapi apa Aldi mengizinkan? Karena yang aku tahu dia menginginkan keturunan sebagai penerus Haryokusumo. Jadi apa itu mungkin? Iya, aku juga bingung. Makanya aku langsung menolaknya waktu Anita bilang seperti itu.
Aku bilang, aku akan ikut bahagia dan aku juga akan ikut menjaga anak itu kalau memang aku dibutuhkan. Tapi aku gak berani untuk mengadopsi anak itu. Karena walau bagaimanapun, seorang anak itu kan titipan dari Allah untuk orang tuanya, ya kan? Ya, benar. Aku senang dengan jawaban yang kamu berikan. Aku juga senang kalau kamu mau menjaga bayinya. Yang pasti aku akan ikut bahagia atas kelahiran bayi itu. Dan aku akan selalu mendoakan semoga anak itu selalu sehat. Kalau begitu, besok aku akan bicara dengan Aldi ya. Aldi harus lebih perhatian pada Anita supaya Anita tidak berniat memberikan bayinya pada orang lain. Iya, aku rasa Aldi harus lebih memerhatikan Anita. Seperti kamu selalu merhatiin aku. Syukur alhamdulillah ya Allah. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajah Najwa. Meskipun anak itu tidak lahir dari rahimnya, Najwa sangat bahagia bisa diizinkan mengurus bayi itu. Mami ngapain nih? Mami lagi mendinginkan otak dan kepala Mami, Al. Mami sakit. Mau aku antar ke dokter? Bukan Mami yang sakit, Al. Tapi adik kamu, Dion. Dia sakit jiwa. Sepertinya beberapa syaraf otaknya udah konslet, Al. Mei, tunggu Mei. Maksudnya Dion, emang dia ngapain lagi Mei? Dia sekarang udah hilang ingatan. Dia sudah gila, Al. Gila. Mana mungkin sih Mei, Dion gila, aku sama sekali nggak ngerti. Coba Mami jelasin pelan-pelan, ada apa ini sebenarnya Mei? Mami ngomong apa sih nggak jelas deh. Gila gimana maksudnya, gila harta atau gila cinta? Ya, itu. Pertama dia gila karena cinta. Dan kemudian dia betul-betul gila, Al. Karena dia sekarang mau mencari uang dengan jalan yang halal, dengan menjadi sopir angkot. Sopir angkot gimana Mei? Apa Mi supir angkot? Kok dia mau sih jadi supir angkot? Emangnya apa yang terjadi? Mami udah gak bisa ngomong. Mami takut kalau Mami banyak bicara, nanti otak Mami juga ikut konslet. Kamu tanya langsung aja sama Dion, Al. Mami gak ngerti. Mami depresi berat. Otak Mami sama kepala Mami sampai panas. Makanya harus Mami kompres. Mei, kalau menurut aku, apapun yang dia lakuin, selama itu nggak bikin masalah buat kita, ya udahlah. Aldi, Mami mau tanya sama kamu. Kenapa sih semua laki-laki tergila-gila sama Najwa? Apa istimewanya Najwa? Dulu kamu yang gila karena Najwa, tapi sekarang udah sembuh gilanya. Kenapa sekarang Dion juga ikut gila, Al? Justru Mami, kenapa Mami jadi kayak cacing kepanasan sekarang? Mami lupa, Najwa itu sudah menikah, Mi. Mana mungkin Dion bisa dapatin Najwa? Tapi kenapa Dion jadi aneh, Al? Sebenarnya nggak ada yang aneh, Mi. Kalau aku telusuri, Mami belum siap kehilangan Dion. Karena selama ini, Mami selalu mendampingi Dion. Dan Dion selalu ngikutin apa omongan Mami. Sekarang, Dion mau mandiri, mau hidup sendiri, mau melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginannya dia. Mami lah yang sekarang kebingungan. Tapi apa nggak ada keinginan yang lebih lumayan, Al, selain supir angkot? Najwa, kamu kemana? Masya Allah, Dion. Dion, kenapa kamu jadi supir angkot? Aku melakukan semua ini demi kamu, Najwa. Aku ingin buktikan ke kamu kalau aku juga bisa hidup sederhana. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang, aku mau turun. Enggak, Najwa, aku nggak akan turun ke kamu sebelum aku menyatakan cintaku ke kamu. Dion, tolong hentikan angkotnya sekarang. Enggak, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu. Biarpun aku tahu kalau cinta kamu itu bukan buat aku, tapi buat suami kamu.
Tapi dengan aku mencintai kamu aja, aku udah merasa sangat terhormat. Tolong hentikan semua omong kosong ini. Aku mohon tolong hargai pernikahan aku dan Rehan. Aku gak masalah sama semua itu, Najwa. Aku benar-benar sangat mencintai kamu dengan tulus. Dan aku gak pernah ada rasa malu dalam diri aku. Aku mau semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Halo? Anita, kamu itu bekas model kan? Kamu pasti punya kenalan dan teman-teman wanita yang cantik-cantik, iya? Iya banyak ibu. Tapi ibu nanya ini buat apa? Ibu mau minta dikenalkan salah satu model yang paling cantik untuk ibu jodohkan dengan Rehan. Ibu cari jodoh baru buat Rehan. Emang ibu nggak berharap lagi sama Priti? Priti sudah hilang di telan bumi dan ibu harus realistis. Ibu harus segera mencarikan jodoh bagi Rehan. Karena Rehan tetap harus bercerai dari Najwa. Oh iya, aku ngerti bu. Berarti kamu mau kan membantu ibu untuk mencarikan jodoh untuk Rehan? Bagaimana Anita? Nggak keberatan sama sekali kok bu. Aku nanti akan cari model yang cantik. Ibu tenang aja ya di rumah. Ibu, ada-ada aja. Buat apa cari orang lain buat jadi istri Rehan kalau aku sendiri bisa mengacaukan rumah tangga mereka?